3 ini mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi manajemen dari Ibu Agatha dengan judul mengelola biaya untuk keunggulan kompetitif. Baik, di slide ini menjelaskan tentang kalkulasi biaya proses, yaitu cara menghitung biaya produksi berdasarkan tahapan proses dalam perusahaan. Dan metode ini biasanya digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang secara menerus dalam jumlah besar seperti pabrik tekstil, makanan, atau minuman. Pada contoh ini kita ambil studi kasus pabrik tekstil. Proses produksi dibagi menjadi 3 departemen, yaitu pencelupan, pemotongan, dan penjahitan. Setiap departemen menerima biaya produksi sesuai pekerjaan yang dilakukan pada tahap tersebut. Jadi biaya tidak langsung dihitung sekaligus, tetapi dibagi berdasarkan proses produksi. Biaya yang dihitung terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama bahan baku, yaitu biaya utama yang langsung digunakan dalam produksi yang dibebankan pada departemen awal. Dan yang kedua, tenaga kerja, yaitu biaya upah pekerja yang dihitung berdasarkan jam kerja aktual selama proses produksi. Dan yang ketiga, overhead, yaitu biaya tambahan seperti listrik, mesin, dan perawatan yang dialokasikan menggunakan tarif tertentu. Selain itu, terdapat unit ekuivalen, yaitu metode untuk menghitung produksi yang masih dalam proses pengerjaan agar biaya produksi tetap dapat dihitung dengan akurat walaupun barang belum sesuai sepenuhnya. Tujuan kalkulasi biaya proses adalah agar perusahaan mengetahui total biaya produksi pada setiap tahap sehingga lebih mudah menentukan harga produksi, mengontrol pengeluaran, dan meningkatkan efisien produksi. Itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Baik, kita masuk ke topik kedua, yaitu alokasi biaya departemen pendukung. Nah, departemen pendukung adalah departemen yang tidak langsung menghasilkan produk, tapi sangat dibutuhkan departemen lain, seperti divisi IT dan SDM. Karena mereka mengeluarkan biaya, maka biaya tersebut perlu dialokasikan secara adil ke departemen yang menggunakannya. Ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode langsung. Biaya dialokasikan langsung ke departemen produksi. Cara ini paling sederhana. Yang kedua, metode bertahap, dialokasikan secara berurutan dari yang paling banyak melayani. Dan yang ketiga adalah metode resiprokal, yang paling akurat karena memperhitungkan layanan timbal balik antar departemen. Nah, kita masuk ke studi kasusnya, yaitu contohnya divisi IT dengan anggaran 500 juta melayani 3 departemen. Produksi 60% menanggung 300 juta, pemasaran 25% menanggung 125 juta, dan SDM 15% menanggung 75 juta. Nah, jadi intinya alokasi ini penting agar setiap departemen menanggung biaya sesuai porsi penggunaan layanannya. Baik, itu saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu penganggaran untuk perencanaan. Anggaran yang baik adalah peta jalan keuangan atau menetapkan arah, target, dan sumber daya yang diperlukan. Di sini ada 4 poin, yaitu estimasi biaya, hitung biaya material, tenaga, dan layanan. Yang kedua, penyusunan anggaran, susun alokasi dana sesuai prioritas proyek. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan, tentukan ruang lingkup dan kebutuhan utama. Dan yang keempat, persetujuan anggaran, finalisasi dan sahkan anggaran secara resmi. Studi kasus proyek pembangunan gedung. Anggaran awal 10 miliar disusun dengan rincian material 45%, tenaga kerja 30%, overhead 15%, dan kontingensi 10%. Perencanaan yang matang menghindari pemberakan biaya di tengah proyek. Baik, itu saja dari saya. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penganggaran untuk pengendalian. Nah, dari pembahasan ini adalah bagaimana anggaran digunakan untuk membandingkan rencana dengan realisasi, sehingga perusahaan bisa mengetahui adanya penyimpangan atau varian sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Nah, di bagian kiri terdapat studi kasus analisis varians penjualan untuk 3 produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C.
Warna yang lebih terang menunjukkan anggaran, sedangkan warna yang lebih gelap menunjukkan realisasi penjualan. Untuk produk A, target anggarannya sebesar 500 juta, tetapi realisasinya hanya 480 juta. Artinya terdapat varians negatif sebesar 20 juta. Ini menunjukkan penjualan belum mencapai target sehingga perlu dilakukan evaluasi pasar atau strategi pemasaran. Nah, selanjutnya produk B. Produk B ini menunjukkan hasil yang baik, anggaran 300 juta tetapi realisasinya mencapai 340 juta. Jadi terdapat varians positif sebesar 40 juta. Ini berarti strategi penjualan produk B cukup efektif dan mampu melampaui target yang direncanakan. Kemudian di produk C. Produk C ini memiliki anggaran 200 juta, namun realisasinya hanya 175 juta. Berarti terdapat varians negatif sebesar 25 juta. Kondisi ini menunjukkan perlunya revisi target atau perbaikan strategi penjualan untuk produk tersebut. Nah, di bagian kanan terdapat interpretasi varians. Dari data ini dapat dilihat bahwa walaupun produk A dan produk C mengalami kekurangan penjualan, produk B mampu menutupi sebagian kerugian tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard. Balance scorecard merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi organisasi menjadi serangkaian tindakan operasional yang terukur. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek keuangan tetapi juga mempertimbangkan 3 perspektif lain yang saling terkait sehingga memberikan gambaran kinerja organisasi secara komprehensif dan seimbang. Di sini terdapat 4 tahap perspektif utama dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan mengukur keberhasilan strategi dari sisi finansial. Indikator yang digunakan antara lain sebesar 18% dan pertumbuhan kredit sebesar 12% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tetap menjadi prioritas dalam menilai efektivitas strategi. Nah, yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif ini menilai seberapa baik organisasi memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Target yang ditetapkan adalah tingkat kepuasan nasabah minimal 85% dan tingkat retensi nasabah sebesar 90%. Dengan demikian, organisasi dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan guna mempertahankan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Sebagai contoh, waktu proses kredit ditetapkan maksimal 3 hari kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional berjalan cepat, tepat, dan sesuai standar. Baik, di slide ini yang dibahas manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. ABM ini mengidentifikasi aktivitas pendorong biaya untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Teman-teman bisa lihat dari dalam slide ini, di sini kita mengambil studi kasus perusahaan logistik. Perusahaan mengidentifikasi 3 aktivitas utama pendorong biaya, yang dimana ada penanganan paket. Di sini cost drive, jumlah paket dikurang Rp2.500 per paket. Dan yang kedua ada pengiriman rute. Cost drive kilometer dikurang 1.800 per kilometer. Dan yang ketiga ada pengembalian barang. Cost drive frekuensi retur dikurang Rp35.000 per kasus. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya yang akan saya bahas, yaitu terkait dengan pengelolaan biaya di perusahaan manufaktur.
Di sini menggabungkan seluruh pendekatan dalam satu ekosistem pengelolaan biaya yang utuh. Di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu kalkulasi proses, di mana biaya dihitung per lini produksi dengan unit ekuivalen. Terus poin yang kedua yaitu alokasi support, di mana IT dan HR dialokasikan ke produksi dan distribusi. Terus poin yang ketiga yaitu anggaran, di mana target ditetapkan, varians dipantau setiap bulanan. Terus yang terakhir yaitu ABM, yaitu aktivitas tidak bernilai tambah diidentifikasi dan dieliminasi. Hasilnya, perusahaan berhasil menekan biaya overhead sebesar 18% dalam 1 tahun fiskal melalui pendekatan terintegrasi ini. Baik teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan tantangan implementasi pengelolaan biaya dalam suatu perusahaan. Yang pertama, kita masuk ke bagian manfaat utama, yaitu pengambilan keputusan menjadi lebih akurat karena berbasis data. Perusahaan tidak lagi mengambil keputusan hanya berdasarkan pikiran, tetapi menggunakan data biaya yang jelas dan terukur. Yang kedua, transparansi aliran biaya di seluruh organisasi. Dengan adanya sistem pengelolaan biaya, setiap pengeluaran dapat diketahui asal dan tujuannya. Hal ini membantu manajemen untuk lebih mudah mengawasi penggunaan dana di setiap departemen. Selanjutnya, perusahaan juga dapat mendeteksi pemborosan dan inefisiensi lebih awal. Jadi jika ada aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah tapi menghabiskan biaya besar, perusahaan bisa segera melakukan evaluasi dan perbaikan sebelum kerugian menjadi lebih besar. Kemudian ada manfaat berikutnya, deteksi pemborosan dan inefisiensi lebih awal, yang dimana perencanaan strategis menjadi lebih terarah karena perusahaan memiliki informasi biaya yang lengkap, maka penyusunan anggaran, target penjualan hingga strategi bisnis juga dibuat lebih realistis dan efektif. Namun dalam implementasinya tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, resistensi perubahan dari tim operasional. Yang kedua, kebutuhan data yang akurat dan konsisten. Dan yang ketiga, investasi awal sistem dan pelatihan SDM. Dan selanjutnya ada kompleksitas alokasi di organisasi besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi pengelolaan biaya sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen, kesiapan sumber daya manusia, serta kualitas data yang dimiliki suatu perusahaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, dari pemaparan materi oleh teman-teman saya sebelumnya tadi, di sini ada kami menarik kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yaitu membangun budaya manajemen biaya yang efektif adalah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Ada 4 poin. Poin yang pertama, audit sistem saat ini, yaitu kita mengidentifikasi gap dalam pencatatan dan pelaporan biaya yang ada. Terus poin yang kedua yaitu pilih metode yang tepat. Di sini kita menyesuaikan pendekatan kalkulasi dan alokasi dengan skala bisnis. Terus poin yang ketiga, kita bangun kapasitas SDM, di mana kita melatih tim keuangan dan manajer lini dalam literasi biaya. Terus poin yang keempat yaitu kita terapkan dan kita evaluasi berkala. Di sini monitor KPU, tinjau varians dan terus sempurnakan sistem. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.